Silakan kepada tim kontra dapat memperkenalkan anggotanya. Bagaikan Bajarudin Habibie yang datang membawa perubahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami tim Bajarudin SMA Negeri 8 Bandau berkarakter unggul dan berwawasan global. Sebelumnya, perkenalkan saya pembicara kedua dari tim kontra, saya Kevin Kriswelio Nenggolan. Di samping saya ada pembicara pertama dari tim kontra, yaitu Chelsea Olivia. Dan di samping saya juga ada Jessica Tesolika sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, opening statement. Diawali oleh tim pro, diberikan waktu selama 4 menit, dimulai dari saat tim pro berbicara. Saya akan menyampaikan argumen saya dalam 3, 2, 1. Selamat sore para dewan juri dan tim oposisi serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Felisa Hansel selaku pembicara 1 dari tim pro. Pada musim kali ini, yaitu reformasi 1998 gagal sepenuhnya mewujudkan cita-cita demokrasi, kami menyatakan bahwa kami setuju dengan musim kali ini. Sebelum saya menyatakan argumen kami yang melatar belakangi mengapa kami setuju dengan musim kali ini, izinkan saya untuk memberikan definisi akan kata kunci yang berada di musim kali ini. Yang pertama adalah reformasi 1996 yang berarti kejadian yang perubahan drastis di Indonesia pada Mei 1996 yang menandai akhirnya rezim Orde Baru yang berada di bawah kepemimpinan Soeharto dan cita-cita demokrasi yang artinya visi agar kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kami juga menetapkan batasan pada argumentasi kali ini, yaitu reforma kita membahas hanya dari zaman reformasi 1996 hingga sampai saat ini. Dan saya untuk masuk ke argumen kami, yaitu KKN belum diberantas secara tuntas. Korupsi masih menjadi masalah yang berakar dalam sistem pemerintahan. Korupsi masih merajalela, praktik seperti suap pejabat, penyalahgunaan anggaran masih sangat kerap untuk terjadi. Dan apakah reformasi 1998 berhasil jika lembaga pemberantas masih lemah dan korupsi masih marak? Karena yang kedua, walaupun pemilu dijalankan secara rutin, kualitasnya masih harus kita pertanyakan. Di saat ini, apakah pemilu adalah total seluruh suara rakyat ataukah hanya panggung yang difondasikan oleh para elit? Zaman sekarang masih saja sering terjadi, seperti yang saya sudah ucapkan sebelumnya, masih sering kerap terjadi suap uang untuk meningkatkan suara pemilu, sehingga pemilu masih saja bukan keseluruhan suara rakyat. Dan yang ketiga, penegakan hukum belum membawa keadilan. Dewan juri yang terhormat, walaupun hukum seharusnya bertunduk kepada keadilan, tapi status quo saat ini hukum biasanya tunduk kepada kepentingan. Apakah reformasi berhasil jika hukum masih saja tunduk pada kepentingan politik atau kekuasaan tertentu? Oleh karena itu, saya mengajak Dewan Juri yang terhormat, rekan tim oposisi, serta hadirin sekalian untuk berseberangan bersama kami menyetujui mosi reformasi 1998 gagal sepenuhnya mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia. Karena status quo saat ini masih saja reformasi 1998 masih gagal dalam mewujudkan cita-cita kami untuk berdemokrasi. Dan status quo saat ini juga sangat menentang pada tujuan reformasi 1998 itu sendiri yang akan dilanjutkan oleh rekan saya pembicara 2. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, opening statement oleh tim kontra. Diberikan waktu selama 4 menit, dimulai dari saat tim kontra berbicara.
merupakan fondasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, Pak moderator yang ada pada saat ini juga rekan berpikir kami dari tim Pro. Pada hari ini Dewan juri yang terhormat kita membahas mosi mengenai reformasi 1998 gagal sepenuhnya mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia. Sebelum kami masuk ke ranah argumen kami, izinkan kami untuk menjelaskan dua kata kunci utama yang kami temukan dalam mosi pada hari ini. Yang pertama adalah reformasi. Reformasi yang merupakan perubahan secara keseluruhan dalam sistem pemerintahan kita. Itu terjadi pada reformasi 1998. Yang selanjutnya adalah demokrasi, di mana sistem kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dewan juri yang terhormat. Dewan juri yang terhormat, sedari tadi tim Pro mengatakan bahwasanya KKN masih berjalan. Pada faktanya Dewan juri yang terhormat, KPK terbentuk pada tahun 2003 dan itu terbentuk karena adanya tingginya kasus korupsi pada tahun 1998 dan pada saat ini tahun 2024 data terakhir menunjukkan bahwasanya Indonesia berada di angka 109 sebagai negara yang melakukan korupsi. Di 109 berada di peringkat 109 dari 180 negara. Dewan juri yang terhormat. Ini bukan suatu angka yang perlu dikhawatirkan terlalu berat Dewan juri yang terhormat, karena pada dasarnya ini merupakan salah satu angka yang sudah stabil Dewan juri yang terhormat. Lalu saya ingin bertanya pada tim Pro yang mengatakan bahwasannya kualitas pemilu sangat dipertanyakan saat ini. Kualitas bagaimana yang dipertanyakan oleh tim Pro Dewan juri yang terhormat? Pada dasarnya pemilu saat ini dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat Dewan juri yang terhormat. Rakyat sendiri yang memilih siapa yang akan memimpin untuk selanjutnya Dewan juri yang terhormat. Lalu apa kualitas yang dipertanyakan oleh tim Pro? Selanjutnya tim Pro tadi mengatakan bahwasannya pemilu saat ini ada unsur kepentingan Dewan juri. Kepentingan apa? Karena sedari tadi tim Pro tidak mengatakan kepentingan apa yang sedari tadi mengganggu pemilu Indonesia saat ini. Kami masuk ke ranah argumentasi kami. Yang pertama, Indonesia telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sebanyak 4 kali Dewan juri terhormat. Itu terjadi pada rentang waktu tahun 1999 sampai tahun 2000. Di mana Undang-Undang Pasal 7 tentang masa jabatan presiden telah diubah Dewan juri terhormat. Di mana presiden hanya menjabat selama dua periode dan satu periodenya hanya berjarak 5 tahun saja Dewan juri yang terhormat. Lalu presiden dan wakil presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ini sudah menunjukkan mosi kita pada hari ini bahwasannya itu sudah menunjukkan yang namanya demokrasi dan demokrasi, di mana kekuasaan sudah berpusat penuh pada tangan rakyat. Argumen yang kedua adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI sudah dilakukan Dewan juri yang terhormat. Pada saat ini ABRI dilakukan oleh TNI dan juga Polri, di mana mereka di bawah kekuasaan pertahanan dan juga keamanan Dewan juri yang terhormat. Pada tahun 1998 Dewan juri kita tahu bahwasannya ABRI memiliki kuota 75 kursi untuk duduk di DPR Dewan juri. Namun pada datanya saat ini ABRI tidak lagi memiliki kuota tersebut Dewan juri. Jadi mereka tidak bisa masuk ke lembaga legislatif maupun yudikatif Dewan juri. Alasan yang ketiga adalah otonomi daerah. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 dikatakan bahwasanya daerah sudah memimpin di administratif tapi juga di demokratis Dewan juri. Pada tahun 2005 sendiri rakyat di daerah tersebut sudah bisa memimpin siapa pemimpin daerah mereka tersebut Dewan juri. Sedangkan saya mengatakan bahwasanya rakyat sudah bisa memilih dan itu termasuk salah satu kunci demokrasi kita di bangsa Indonesia saat ini. Sehingga kami mengajak Dewan juri untuk sekawal bersama kami, untuk sekawal dan seperahu bersama kami. Sekian dan terima kasih. Bangga menjadi tim waktu. Selanjutnya, penyampaian argumen diawali oleh tim Pro, diberikan waktu selama 5 menit dimulai dari saat tim Pro berbicara. Saya akan memulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Selamat sore Dewan juri terhormat, rekan tim Pro dan hadirin sekalian. Pada mosi kali ini yaitu reformasi 1998 gagal sepenuhnya mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia. Kami menyatakan bahwa kami sangat setuju terhadap mosi kali ini. Tapi sebelum saya menjelaskan kembali apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, izinkan saya perlu pindah beberapa argumen yang tadi disampaikan oleh rekan tim kontra. Rekan tim kontra mengatakan bahwa KPK dibentuk pada tahun 2003 karena ada banyaknya kasus korupsi, sehingga itu dapat membantu mencegah korupsi pada masa ini. Tapi tidakkah rekan tim kontra dapat melihat bahwa proses korupsi pada saat ini masih banyak sekali yang merajalela? Dan peringkat yang ada berikan yaitu di mana Indonesia menempati peringkat 109 dari 140 negara, bukankah itu justru mendukung
untuk kami, di mana ini berarti Indonesia di mana reformasi 1998 telah gagal dalam mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia. Dewan Juri terhormat. Saya itu Dewan Juri terhormat seperti tim kontrak tidak mendengarkan apa yang rekan saya katakan sebelumnya mengenai kualitas dalam pemilu. Tadi disebutkan oleh rekan saya bahwa masih banyak warga yang menerima suap untuk memberikan satu suara dalam pemilihan umum. Lalu yang ketiga, kami juga tidak pernah menyatakan gagal sepenuhnya dalam semua faktor, tapi hanya dalam cita-cita demokrasi. Interupsi saudaraku. Saudaraku, sepertinya kita harus memilah kembali apa yang telah disampaikan oleh pembicara pada tadi. Dikarenakan kalian telah memberikan batasan, namun pada dasarnya kalian yang keluar dari batasan. Kalian mengatakan bahwa ini tentang demokrasi dan juga reformasi 1996. Lalu kalian memberikan batasan pada tahun 1998. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan hal tersebut? Terima kasih. Baik, interupsi diterima. Izinkan saya untuk meluruskan apa yang dimaksud oleh pembicara satu. Seperti yang kita ketahui pada musik ini yaitu reformasi 1998. Lagian, rekan saya juga telah mengatakan berkali-kali mengenai reformasi 1998. Baik, saya akan lanjut pada argumen saya. Yang pertama, KKN belum diberantas secara tuntas. Dewan Juri terhormat, korupsi masih menjadi masalah yang mengakar dalam sistem pemerintahan. Banyak sekali praktik yang dilakukan seperti suap, penyalahgunaan anggaran negara, dan lain-lain. Ketika satu akar korupsi ingin diberantas, justru tumbuh akar lainnya. Data dari Transparency International, yaitu di mana indeks persepsi korupsi Indonesia ada 34%, di mana negara Indonesia masih tergolong korupsi, di mana normalnya seharusnya 50%. Saya itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga mencatat bahwa banyak sekali kasus korupsi yang terjadi dalam satu tahun, dan juga terjadi banyak sekali kasus korupsi besar. Contohnya saja kasus korupsi bansos pada tahun 2020, di mana miliaran anggaran negara yang harusnya diarahkan kepada rakyat justru dikorupsi, di mana pejabat justru di mana harusnya rakyat dikenyangkan perutnya dengan bansos, tetapi pejabat justru mengenyangkan perutnya sendiri. Saya itu data dari pemerintah menyatakan bahwa lebih dari 186 kepala daerah dan 35 pejabat terjerat dalam kasus korupsi. Nah, pada tahun 2019, terima kasih. Saya itu revisi UU KPK pada tahun 2019 secara teknis melemahkan independensi KPK itu sendiri, di mana pada revisi UU KPK tahun 2019 KPK menjadi rumpun eksekutif, di mana KPK secara resmi dipengaruhi oleh pemerintah. Saya itu setiap karyawan KPK telah menjadi aparatur sipil negara atau APN. Saudaraku interupsi. Tidak, terima kasih. Di mana APN ini mereka harus tunduk dalam aturan birokrasi dan pemerintah yang ditetapkan. Saya itu kewenangan dari KPK juga dibatasi. Contohnya saja pada tahun 2019 kewenangan KPK adalah 83%, tapi pada tahun 2023 hanya menjadi 26%. Apakah ini yang kita sebutkan dengan cita-cita demokrasi terwujud? Tentunya tidak, Dewan Juri terhormat. Baik, lanjut. Argumen kedua, walaupun pemilu dijalankan secara rutin, kualitasnya perlu dipertanyakan. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, masih banyak sekali kasus politik uang. Contohnya saja, data dari Lembaga Survei Indonesia menyatakan bahwa 30-40% warga Indonesia mengaku pernah menerima politik uang. Saya itu Bawaslu juga menemukan banyak sekali pelanggaran politik uang, yaitu lebih dari 500 dugaan, di mana biaya yang dikeluarkan ini bisa 1-10 miliar rupiah. Dewan Juri terhormat, demokrasi menjadi suatu proses transaksi untuk balik modal, di mana pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang kualitasnya paling bagus, melainkan yang memiliki uang paling banyak. Ketiga, penegakan hukum belum adil. Komnas HAM sendiri juga telah mencatat berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia dari tahun 1998 sampai sekarang. Contohnya saja pada peristiwa Trisakti, di mana harusnya demonstrasi berjalan damai, tapi polisi lepas kendali dan justru menembak beberapa mahasiswa hingga tewas. Selain itu, banyak kasus korupsi Indonesia juga mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena adanya kolusi dan nepotisme. Contohnya saja kasus korupsi Harvey Muiz pada tahun 2024, di mana dia melakukan korupsi sebesar 271 triliun tapi hanya mendapatkan hukuman sebesar 6,5 tahun penjara. Apakah ini yang kita katakan adil? Apakah ini yang kita katakan cita-cita demokrasi Indonesia terwujud? Dewan Juri terhormat. Dewan Juri terhormat, rekan tim kontrak hadirin sekalian, reformasi sering sekali dipandang sebagai fajar, padahal ia menyerupai matahari hariah yang terbit setengah, di mana bayang-bayang ketidakadilan masih sangat panjang. Kita bukannya merayakan kemenangan dengan reformasi, melainkan ilusi kemajuan. Ini justru merupakan fondasi yang tidak kokoh. Bangunan yang letaknya dibiarkan bukannya membuat bangunan itu berdiri, melainkan menunggu waktu untuk bangunan tersebut runtuh seruntuh-runtuhnya. Maka kalau promosi kali ini itu reformasi 1998 gagal sepenuhnya mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia, kami mengatakan bahwa kami sangat tidak setuju. Lalu menjadi kontrak. Penyampaian argumen oleh tim kontra. Diberikan waktu selama 5 menit dimulai dari saat tim kontra berbicara.
yang akan selalu dipenuhi tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, juga rekan berpikir kami dari Tim Pro dan hadirin pemerhati debat yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya pembicara kedua dari tim kontrak yang akan membidas dan juga meneguhkan statement kami di sisi kami, yaitu oposisi dari pemerintah yang menetapkan bahwa pada dasarnya, kami di posisi kami sebagai oposisi dari tim Pro untuk menetapkan pada dasarnya kegagalan sepenuhnya adalah miskonsepsi yang dilakukan oleh tim Pro. Dewan juri yang terhormat, pada dasarnya apa yang telah disampaikan tim Pro dari tadi merupakan kesalahan rakyat itu sendiri. Mengapa saya mengatakan demikian? Pada dasarnya Dewan juri yang terhormat, rakyat sedari tadi mereka mengatakan bahwa rakyat itu memiliki dan rakyat itu telah memilih untuk menerima segala macam suap yang diberikan oleh oknum-oknum dari pejabat untuk mendapatkan diri mereka di dalam pemilu. Dewan juri yang terhormat, juga kita mengetahui bahwa reformasi 1998 ini merupakan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Maka jika rakyat ingin ini, lalu mereka melakukan itu, apakah ini dapat terjalankan dengan baik? Tentu tidak, Dewan juri yang terhormat. Maka kita akan melihat sisi lain, yaitu dari sisi kami. Mengapa? Karena kami akan menggaungkan keunggulan kami di sisi fundamental. Dikarenakan di sisi fundamental lah sisi kami ditumbuhkan. Dewan juri yang terhormat, jika kita melihat pada dasarnya banyaknya aspirasi yang telah dituturkan dalam reformasi 1998 tidak semuanya dibahas oleh tim Pro. Pada dasarnya salah satunya adalah amandemen 1998, 1999 yang telah digaungkan oleh pembicara pertama saya tadi, di mana kekuasaan presiden telah dibatasi di pasal nomor 7 Dewan juri yang terhormat. Tentu saja ini tidak dilirik sama sekali oleh rekan kami dari tim Pro. Dewan juri yang terhormat dan juga rekan berpikir kami, kita harus melihat juga bahwa kita ada di sini dikarenakan kita memiliki kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dengan ini, apa dasar kalian untuk mengatakan bahwa reformasi ini sepenuhnya gagal? Di garis bawahi sepenuhnya gagal. Dikarenakan rekan berpikir kami sedari tadi tidak mengetahui bahwa mereka mendapatkan data dari KPK, Komnas HAM, dan MK yang mana adalah hasil dari pergerakan fundamental kami Dewan juri yang terhormat. Rekan berpikir kami, marilah datang bersama kami, karena sedari tadi kalian telah menyebutkan bahwa kalian ingin sekali separaku dengan kami, menyatakan diri kalian sebagai kontrak. Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikir kami, mari kita beralih kepada sistematis dari pergantian presiden tahun 1998, karena pada dasarnya pergantian presiden dan pemilu terjadi secara sistematis dan baik, dikarenakan kepemimpinan tidak berjalan atas dasar 3 partai yang menjadikan itu kemenangan seperti tahun sebelumnya, sebelum 1998, seperti yang dikatakan oleh pembicara satu dari tim Pro dari tadi. Dewan juri yang terhormat, dengan ini kami menyatakan bahwa pada dasarnya diri kami itu lebih teguh karena mereka menggunakan seluruhnya dari punya kami, namun mengkritisi kami dengan alasan mereka silakan saudaraku. Saudara tadi menyatakan bahwa amandemen UUD 1995, amandemen UUD 1945 yang diadakan pada 1999 kan? Tapi apakah amandemen UUD 1945 pada 1999 dapat membuktikan bahwa cita-cita demokrasi itu terwujudkan? Tolong jelaskan, dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikir kami, mari kita melihat sedikit apa yang telah kami sampaikan sedari tadi. Karena kami sedari tadi menyampaikan bahwa pada dasarnya pasal nomor 7 itu telah dilakukan amandemen, di mana hasilnya adalah pembatasan kekuasaan atas presiden. Sebelumnya presiden dapat menjabat sampai 32 tahun. Rekan berpikir kami, sepertinya kita harus melihat hal ini. Karena pada dasarnya seperti yang telah disampaikan oleh pembicara satu kami tadi, bahwa setelah amandemen terjadilah hanya ada 2 periode dari amandemen dari undang-undang pasal ke-7 tahun 1945, di mana hanya 2 periode yang maksimal itu adalah 10 tahun. Dengan ini kami lebih teguh daripada sisi Pro dari tadi Dewan juri yang terhormat, dan rekan berpikir kami, kali ini kami akan menyatakan bahwa pada dasarnya kami adalah sisi yang paling tepat, dikarenakan perpindahan fundamental memang haruslah ongoing seperti ini. Memang terjadi yang namanya akuisisi dan hal lainnya, namun pada dasarnya kita berubah dari yang otoriter menjadi kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dan pada dasarnya kami tidak akan bisa dibantah melalui cita-cita demokrasi. Tidak akan bisa bahwa rekan berpikir kami dari tim Pro untuk menyatakan bahwa cita-cita demokrasi tidak terwujud sampai sekarang. Dengan ini kami bangga menjadi tim kontrak meruntuhkan mosi hari ini seruntuh-runtuhnya. Kami
Saya pembicara kedua dari tim kontra. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, closing statement. Diawali oleh tim pro, diberikan waktu selama 4 menit dimulai dari saat tim pro berbicara. Saya akan memulai argumen saya dalam 3, 2, dan 1. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat, hadirin sekalian serta rekan tim oposisi. Perkenalkan saya Felicia Angelina selaku pembicara 3 tim pro. Izinkan saya untuk meminta seluruh argumen yang telah disampaikan oleh rekan tim oposisi. Yang pertama, rekan tim oposisi mengatakan bahwa kesalahan rakyat, namun tidaklah kita mendengar, tidaklah akan berpikir mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 tim pro. Mengapa tidak calon pemimpin membenarkan kepemimpinannya dibandingkan dengan memberikan uang suap pejabat? Yang kedua, tim kontra hanya terus menganggap bahwa argumen mereka sangatlah hebat. Namun Dewan Juri yang terhormat, argumen yang mereka bawa adalah runtuh seruntuh-runtuhnya dan tidak berbobot. Data mereka juga tidak menunjukkan bahwa mereka tidak mendukung masukan ini. Izinkan saya untuk menegaskan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 tim pro. Yang pertama, KKN belum diberantas secara tuntas. Korupsi masih merajalela dalam sistem pemerintahan meskipun reformasi telah berlangsung. Praktik seperti suap pejabat, penyalahgunaan anggaran masih kerap terjadi yang menunjukkan bahwa reformasi gagal sepenuhnya dalam mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia. Mari kita berpikir secara logika. Apakah reformasi 1998 dapat berhasil dan dikatakan berhasil jika lembaga pemberantasnya seperti KPK masih lemah dan korupsi masih marak terjadi hingga saat ini? Yang kedua, walaupun pemilu dijalankan secara rutin, kualitasnya perlu dipertanyakan. Oligarki masih kuat dan diam-diam mengendalikan arah tanpa terlihat. Rakyat merasa memilih, tapi pilihan mereka dibatasi oleh sekelompok elit yang menunjukkan bahwa kekuasaan politik, bahwa pemilih rakyat dapat memilih pemimpin, yang artinya bahwa kekuasaan politik masih dapat dibeli. Calon pejabat cenderung memberikan uang kepada rakyat agar mereka dipilih, yang menunjukkan bahwa reformasi gagal sepenuhnya mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia. Yang ketiga, penegakan hukum belum membawa keadilan. Dewan Juri yang terhormat, hukum saat ini belum ditegakkan secara adil dikarenakan hukum sering tunduk pada kepentingan atau kekuasaan politik yang merugikan rakyat. Apakah reformasi bisa meningkat atau adil jika masih tunduk pada kepentingan politik atau kekuasaan tertentu? Justru hukum yang belum ditegakkan secara adil menunjukkan bahwa reformasi gagal mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, kami selaku tim pro ingin mengajak Dewan Juri yang terhormat, hadirin sekalian serta rekan tim oposisi untuk ikut setuju dengan kami mendukung mosi reformasi 1998 gagal sepenuhnya mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia. Dikarenakan demokrasi retak di ujung jalan tidak bisa ditutupi dengan senyum di awal. Demokrasi yang dicita-citakan bukan hanya suara yang boleh berbicara, tetapi juga suara yang benar-benar didengar. Oleh karena itu, reformasi 1998 gagal sepenuhnya mewujudkan cita-cita demokrasi Indonesia saat ini. Argumen kami adalah argumen yang berdiri logis karena didukung oleh fakta dan sesuai dengan status quo saat ini. Seperti yang kita lihat sekarang, korupsi masih merajalela, suara rakyat dapat dipengaruhi oleh uang yang menunjukkan bahwa cita-cita demokrasi masih belum terwujud hingga sekarang. Solusinya adalah dengan memperkuat lembaga politik seperti KPK, MK, dan Komnas HAM agar pengaruh politik tidak dapat dibeli lagi, meningkatkan partisipasi masyarakat supaya tidak terjadi politik uang dan kekuasaan dapat dibeli. Burung bertaring terbang ke taman, hingga sebentar di atas dahan. Rakyat bersuara belum sepenuhnya aman, korupsi dan kuasa masih bertahan. Sekian dan terima kasih, bangga menjadi tim pro. Selanjutnya, closing statement oleh tim kontra. Diberikan waktu selama 4 menit dimulai dari saat tim kontra berbicara. Pramodia Anantatur pernah menulis dalam bukunya yang berjudul Rumah Kaca, manusia memiliki satu keunggulan, yaitu tidak takut. Apabila kita tidak memiliki hal tersebut, apa bedanya kita dengan binatang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang arif dan bijak, audiens yang hadir pada hari ini, serta rekan berpikir kami dari tim pro yang telah hadir pada hari ini. Izinkan saya memaparkan argumen saya. Tapi sebelum saya masuk ke ranah argumen, izinkan saya membuka catatan berpikir dari tim pro, di mana sedari tadi pembicara pertama dari mereka memberikan batasan, namun keliru pada tahunnya Dewan Juri yang terhormat. Saya curiga apakah tim pro menyatakan reformasi gagal sama dengan argumen mereka? Siapa yang tahu? Dewan Juri yang terhormat, mari kita selami ranah argumen, di mana menurut MK pada tahun 2000, menurut putusan MK pada tahun 2024 nomor 60 sampai 70 tahun 2024 menyatakan mengenai keputusan DPR diizinkan untuk masyarakat dan juga mahasiswa terlibat dalam hal keputusan. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana bisa tim pro menyatakan bahwasannya demokrasi
kala reformasi itu gagal sepenuhnya Dewan Juri yang terhormat. Nyatanya tidak Dewan Juri yang terhormat. Lantas bagaimana bisa argumen yang dipaparkan oleh tim pro yang tidak memiliki dasar sejati tadi seperti yang dibicarakan pembicara kedua dari tim kami dengan PD-nya mengatakan bahwasanya argumen pembicara dua dari tim kami telah runtuh-runtuhnya Dewan Juri yang terhormat. Yang nyatanya Dewan Juri yang terhormat menurut EIK tahun 2023 Indonesia merupakan negara dengan stabilitas politik paling stabil di negara lainnya Dewan Juri yang terhormat, sehingga kata sepenuhnya gagal tidak layak untuk dipaparkan melalui tim pro Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat perlu diketahui bahwasanya dalam putusan yang dihasilkan terdapat 6 tuntutan, namun sedari tadi tim pro hanya membawa 1 tuntutan Dewan Juri yang terhormat. Lantas apakah mereka tidak menyerahkan 2 tuntutan lainnya Dewan Juri yang terhormat? Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat dari negara lain seperti negara Arab dan Mesir. Mereka melakukan reformasi namun tidak selancar negara kita, di mana masih terjadi peperangan saudara sampai separatisme Dewan Juri yang terhormat. Dari sini kita sudah dapat melihat keunggulan negara kita yang baru 27 tahun melakukan reformasi, namun sudah dapat mencakup 6 tuntutan tadi Dewan Juri yang terhormat. Namun perlu diketahui bahwasanya negara maju seperti Korea pun memerlukan waktu 40 tahun Dewan Juri yang terhormat untuk mencapai stabilitas. Sedangkan tim pro seakan-akan orang yang menganggap bahwa reformasi dapat dilakukan bahwa membalikkan telapak tangan Dewan Juri yang terhormat. Jadi sejak dari situ argumen dari tim pro telah runtuh dari awal Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat kami mengajak Dewan Juri yang terhormat beserta audiens serta rekan berpikir kami dari tim pro untuk separuh dengan kami Dewan Juri yang terhormat, di mana mercusuar yang telah dibangun oleh pembicara kedua dari tim kami nyatanya lebih kuat dibanding istana pasir yang dibangun oleh tim pro. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya mengakhiri argumen pada hari ini perlu diketahui bahwasanya reformasi merupakan perubahan yang telah membawa dampak baik dalam perubahan negara kita. Namun sudah ada tadi tim pro hanya melihat dan menggaungkan dampak negatifnya saja Dewan Juri yang terhormat tanpa menghiraukan bagian-bagian yang lain Dewan Juri yang terhormat. Dari sini sudah terlihat bahwasanya argumen dari tim pro sudah runtuh dari awal Dewan Juri yang terhormat. Sudah dari situ saya menyatakan bahwasanya tim kami tim kontra telah memenangkan argumentasi pada hari ini. Dan saya bangga menjadi tim kontra. Sekian dan terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya closing statement oleh tim kontra, maka berakhir pula sesi debat kita pada pertandingan kali ini. Terima kasih kepada kedua tim yang telah bertanding. Diharapkan kepada kedua tim dapat saling berjabat tangan. Kepada masing-masing tim untuk dapat meninggalkan area perlombaan.